Episode 26. Benih Sang CEO Arogan. Oh ya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe ya teman-teman. Agar Mimin semangat lagi. Sesampainya di depan mansion Rahes, Rainer buru-buru keluar dari mobil. Tak lupa ia menyelipkan sebuah Glock juga belati kecil di belakang jasnya. Jangan heran jika Rainer maupun Rahes memiliki benda-benda berbahaya seperti itu, sudah pasti untuk berjaga-jaga, karena bahaya tidak ada yang tahu kapan akan menimpa. Bahkan asisten Jerry juga asisten Han pun juga memilikinya dan selalu mereka bawa kemana-mana. Rainer segera melangkahkan kaki masuk ke dalam mansion mewah tersebut, asisten Jerry mengikutinya dari belakang. Langkah tegapnya langsung menuju pada ruang bawah tanah. Brak! Rainer menendang kuat pintu ruang bawah tanah hingga terlepas dari engselnya. Seketika semua orang mengalihkan atensinya pada Rainer, tak terkecuali Rahes. Ia langsung beranjak dari duduknya dan mendekati sang kakak. "Terima kasih," ucap Rainer seraya menepuk pelan bahu Rahes. "Cih, bukan waktunya untuk berterima kasih. Sekarang selesaikan tugasmu untuk melenyapkan dua wanita itu yang sudah berani menyakiti Agatha. Jika kau tak sanggup biar aku yang ambil alih," ujar Rahes lalu menghempaskan kuat tangan Rainer di bahunya. "Dengar Kak, aku melakukan ini demi wanita yang kucintai," sambungnya. Rainer mengepalkan tangannya di samping tubuhnya ketika mendengar ucapan terakhir Rahes. "Langkahi dulu mayatku, kau tak akan bisa mendapatkan Agatha. Karena dia milikku," geram Rainer. Rahes tersenyum miring mendengarnya, kemudian ia memukul kuat lengan Rainer. Setelah itu ia menggeser tubuhnya dan menarik kursi di samping Rainer untuk ia duduki. Jujur saja sebenarnya Rahes ingin melihat seberapa brutal Rainer akan menghukum kedua wanita itu. Rainer segera melangkahkan kakinya mendekati Nessa dan Farah. Ditatapnya satu persatu wajah wanita yang sudah berani menyakiti Momi dari Baby A tersebut. "Heli kau pria mandul." Plak. Rainer menamparkan kuat pipi mantan mertuanya itu hingga wajahnya terlempar ke samping. Kemudian Rainer menarik dagu Nessa dan mencengkeramnya kuat. "Tutup mulutmu wanita tua," bentak Rainer. "Dengar, aku tak ingin basa-basi denganmu. Kau sudah berani menyakiti wanitaku, kau hampir saja membunuh putraku. Jangan harap kau bisa lolos dariku." Rainer melepaskan kasar cengkeraman tangannya dari dagu Nessa. Setelah itu ia menarik Glock dari belakang jasnya lalu menempelkan ujung senjata itu di kepala Nessa. Farah yang melihat itu menelan ludahnya susah payah. Baru saja ia melihat bagaimana kejamnya seorang Rahes, dan sekarang ia harus melihat pria yang lebih kejam dari Rahes. "Ujung senjata ini bisa menembus otakmu ini wanita tua," ucap Rainer dengan suara yang dingin dan tatapan yang begitu mengintimidasi. Nessa, wanita itu justru tak menunjukkan wajah ketakutannya. Ia dengan santainya mengembangkan senyum mengejek. "Aku tak takut, tembakan saja padaku," teriak Nessa tepat di hadapan wajah Rainer. Plak. Rainer kembali menamparkan pipi Nessa, kali ini lebih kuat hingga sudut bibir wanita itu berdarah. "Baiklah jika itu maumu," Rainer langsung menarik pelatuk Glock-nya. Seketika Nessa langsung memejamkan matanya saat ujung senjata itu tepat di depan wajahnya. "Dor! Ah!" teriak Farah ketakutan sambil menutup rapat matanya. Rainer tersenyum miring melihat bagaimana ekspresi Nessa yang tak sesuai dengan ucapannya tadi. Rainer sengaja tak menembakkan pistolnya di wajah Nessa, hanya ia lesatkan di samping wajah wanita itu. Nessa membuka matanya ketika tak merasakan sakit di wajahnya. "Kenapa? Kau berharap aku membunuhmu sekarang?" "Tidak akan, mati perlahan adalah pilihan yang tepat untuk menghukummu," ucap Rainer dingin. Rahes yang melihat adegan itu hanya bisa menghela nafas kasar,
Rainer selalu saja tak langsung menghabisi lawannya, ia lebih suka mempermainkannya dulu. Tidak seperti dirinya yang langsung pada intinya. Rahes berdiri dari tempatnya lalu melempar belatinya dan tepat mengenai lengan kanan Nessa. "Jelbbb, auk!" teriak Nessa. Rainer menoleh menatap Rahes dengan tajam, tindakan adiknya ini benar-benar gegabah. "Kau terlalu lama Kak Rainer, aku tak suka basa-basi," kata Rahes acuh tak acuh. Rainer menarik nafas panjang lalu menghembuskannya kasar. Dicabutnya dengan kasar benda itu dari lengan Nessa lalu membuangnya asal. "Ak!" teriak Nessa kesakitan. Farah yang sedari tadi memejamkan matanya kini mencoba membuka matanya itu, dan melirik ke arah Rainer yang tengah memegang belati yang sudah bercampur D4 rah. Seketika perutnya seperti diaduk-aduk melihat banyaknya D4 rah yang mengalir di benda tajam itu. "Lepaskan wanita tua ini," perintah Rainer pada anak buah Rahes yang berjaga di sekitar ruang bawah tanah. Anak buah Rahes itu langsung melirik tuannya meminta persetujuan. Rahes menganggukkan kepalanya. Setelah itu anak buah Rahes segera mendekat lalu melepaskan ikatan di tangan Nessa. "Seret wanita ini dan bagi makan Murfin," singa peliharaan Rahes titahnya tegas. "Baik Tuan," sahut anak buah Rahes dan segera membawa Nessa ke kandang Murfin. Nessa berusaha memberontak, tubuhnya diseret. "Lepaskan aku!" teriak Nessa lalu dirinya mencoba melepaskan diri dengan cara menendang tulang kering anak buah Rahes hingga membuat pria kesakitan. Nessa dengan segera mengambil belati milik Rahes yang dibuang oleh Rainer tadi. Rainer!" terjak Nessa. Jelep! Nessa melempar belati itu tepat mengenai dada kiri Rainer. "Tuan!" pekik asisten Jerry terkejut, kemudian ia segera berlari mendekati Rainer yang sudah memegangi dadanya yang tertancap belati. "Jingan!" umpat Rahes. Secepatnya ia merebut pistol dari tangan Rainer, lalu menembakkannya tepat mengenai kening Nessa. Seketika wanita itu langsung ambruk meregang nyawa. "Cepat bawa Kak Rainer ke rumah sakit," teriak Rahes pada asisten Jerry. Meskipun kakaknya itu sudah merebut wanita yang ia cintai, tetap saja rasa khawatir juga peduli masih ia miliki untuk saudara sedarahnya tersebut. Asisten Jerry mengangguk dan segera menggendong Rainer di belakang punggungnya. Kemudian dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah milik Rahes. Rumah sakit Nusantara. "Ah!" Agatha memegang dadanya yang terasa sakit. "Agatha, kenapa? Ada yang sakit?" ujar Niki lalu segera menaruh buah yang tengah ia kupas itu ke atas nakas. "Gak tahu, tiba-tiba dadaku sakit sekali," jawab Agatha. "Ya sudah, berbaringlah dan istirahatlah," kata Niki. Agatha mengangguk dan lekas membaringkan tubuhnya di ranjang. Bersamaan dengan itu Baby A yang tengah tidur terlelap di dalam boksnya tiba-tiba menangis kencang. "Kau istirahatlah, biar aku yang mengurus Baby A," ucap Niki. Setelah itu ia segera melangkahkan kakinya mendekati boks tidur Baby A. "Boy, ada apa?" "Apa kau mimpi buruk?" ujarnya lembut seraya meraih Baby A dan menggendongnya. Eps 27. Asisten Jerry segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi membelah jalanan malam yang cukup lengang tersebut. Meskipun Jerry mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi tapi ia juga harus hati-hati, karena jalanan aspal yang basah setelah diguyur hujan deras sehingga membuat ban mobilnya terasa licin. Sesampainya di depan IGD, Jerry langsung memarkirkan mobilnya asal. Setelah itu ia kembali menarik tubuh tegap Rainer yang ia baringkan di kursi penumpang dan segera menggendongnya lagi di punggungnya. Dada kiri Rainer masih tertancap belati milik Rahes. Bukan karena Jerry takut mencabut belati itu, hanya saja jika benda tajam itu dicabut maka darah akan mengalir semakin deras dari dada kiri Rainer, dan bisa membuat pria itu kehabisan darah sebelum sampai ditangani oleh pihak medis. Jerry membawa Rainer di rumah sakit yang sama dengan tempat Agatha dirawat. "Dokter, tolong bantu Tuan Rainer,"
teriak Jerry. Tenaga medis yang tengah berjaga itu langsung menarik Brancar dan mendorongnya mendekati Jerry. Segera baringkan Tuan Rainer Tuan, kata perawat. Jerry segera membaringkan Rainer ke atas Brancar. Luka tusukan dada kiri, cepat hubungi dokter yang berjaga. Lakukan operasi sekarang. Setelah mengucapkan diagnosa tersebut, para petugas medis segera mendorong Brancar itu menuju ruang operasi. Asisten Jerry terus mengikuti Brancar itu didorong hingga depan pintu ruang operasi. Maaf Tuan, Anda dilarang masuk, ini area steril, kata perawat. Tolong lakukan tindakan yang terbaik untuk Tuan Rainer, ujar asisten Jerry. Kami akan mengusahakannya Tuan, doakan saja. Setelah mengatakan itu, perawat langsung menutup pintu ruang operasi. Kemudian asisten Jerry mendudukkan dirinya di kursi tunggu depan ruangan tersebut. Jujur saja, ia sangat mengkhawatirkan kondisi Rainer. Karena bagaimanapun juga Rainer sudah banyak membantunya, mulai dari membantu membiayai pengobatan ibunya hingga dirinya diangkat menjadi asisten kepercayaannya. Rainer sudah banyak merubah kehidupannya yang dulunya serba kekurangan kini lebih dari berkecukupan. Mansion Rahes. Narko buang mayat wanita tua ini ke laut, dan segera minta pelayan bersihan jejaknya. Perintah Rahes pada ketua anak buahnya. Baik Tuan, sahut Narko, kemudian ia segera memerintah bawahannya untuk segera membawa jasad Nessa pergi. Setelah itu Rahes melangkahkan kakinya mendekati Farah yang masih duduk terikat di kursi. Tubuh Farah gemetar ketakutan, bulu kuduknya tiba-tiba meremang, ia bisa merasakan jika nyawanya tengah di ujung tanduk. Kakak, aku mohon lepaskan aku mohon ampuni aku Kak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Farah tergagap-gagap ketakutan. Rahes mengembangkan senyum miringnya, kemudian tangan kanannya terangkat membelai pelan wajah Farah. Farah sampai menahan nafasnya seraya memejamkan kedua matanya ketika jemari Rahes menjelajahi setiap jengkal di wajahnya, naik ke dahi lalu turun hingga ke dagunya. Sungguh demi apapun, Farah sampai mengeluarkan keringat dinginnya. Rileks sayang, aku tak akan menyakitimu, lirih Rahes. Aku tidak mau mengotori tanganku sendiri, imbuhnya sambil menyeringai puas melihat ekspresi ketakutan Farah. Aku mohon ampun Kak Rahes boleh hukum Farah sesuka Kak Rahes. Asal Kak Rahes lepasin Farah, ucapnya tanpa membuka matanya dan menundukkan kepalanya. Buka matamu dan tatap aku, tukas Rahes dingin. Farah menggeleng pelan. Menurutlah sebelum aku menggunakan cara kekerasan Farah. Tegasnya tak terbantahkan. Dengan ragu-ragu perlahan Farah membuka matanya dan menatap wajah tampan Rahes. Good girl, puji Rahes seraya mengelus puncak kepala Farah. Han. Ya Tuan, sahut asisten Han yang berdiri tak jauh di belakang Rahes. Ambil barang itu kemari, perintah Rahes tanpa mengalihkan pandangannya menatap dingin wajah ketakutan Farah. Baik Tuan, asisten Han berbalik badan dan segera mengambilkan barang yang diminta oleh Rahes. Tak lama setelah itu, Han kembali sembari membawa sebotol wine yang sudah dicampurkan sesuatu di dalamnya. Ini Tuan, ucap asisten Han seraya menyodorkan barang itu pada tuannya. Rahes menerimanya lalu membuka penutup botolnya. Han buka ikatan talinya. Asisten Han mengangguk dan segera membuka ikatan tali yang melilit di tangan Farah. Minum, perintahnya sambil menyodorkan botol itu pada Farah. Aku tak minum alkohol Kak, kilah Farah. Aku tak suka dibantah, cepat ambil botol ini dan minum, tegasnya seraya menatap dingin Farah. Dengan tangan gemetar, Farah terpaksa merebut botol itu dari tangan Rahes lalu meminumnya perlahan. Saat air wine itu masuk ke dalam mulutnya rasanya ingin sekali ia memuntahkannya. Habiskan,
Farah meneguk minuman alkohol itu hingga tandas meskipun banyak yang tumpah dari sela bibirnya hingga membasahi baju dan lehernya. Rahes tersenyum menyeringai melihat wanita di hadapannya ini mau menuruti keinginannya. Good girl. Puji Rahes sambil mengelus puncak kepala Farah. Rasanya tak enak. Lirih Farah seraya mengelap bibirnya yang basah terkena air itu. Han, siapakan orang itu? Perintah Rahes. Han mengangguk dan lekas memanggil orang yang sudah diperintah oleh Rahes. 4 orang pria bertubuh besar dan bertato juga berwajah garang, masuk ke dalam ruang bawah tanah bersama dengan Han. 4 pria itu adalah orang yang menyeret Farah saat di kosnya tempo lalu. Mereka sudah tiba tuan, kata Han. Rahes berdehem lalu beranjak dari duduknya. Tak berselang lama tiba-tiba Farah merasakan panas di sekujur tubuhnya. Kenapa panas sekali? Gumamnya seraya mengipasi wajahnya dengan kedua tangannya. Kak, tolong. Kenapa dengan tubuhku? Farah menggeliat tak karuan saat panas di badan, semakin menjalar bahkan di area candinya pun terasa berkedut. Hei kalian berempat. Bukankah kalian sudah lama tak menikmati pemandangan surga dunia? Ujar Rahes sambil menunjuk 4 pria tadi dengan dagunya. 4 orang itu terlihat takut untuk menjawab, karena pria di hadapan mereka ini adalah pria terkejam yang pernah mereka temui. Mereka tak berani bermain-main ataupun mencari masalah dengan Rahes. CK. Baiklah. Karena kalian sudah berhasil membawa wanita itu kemari, maka aku akan berikan dia itu juga untuk kalian. Sekarang waktu bersenang-senang kalian dengannya. Ucap Rahes setelah itu ia melangkahkan kakinya keluar, dari ruang bawah tanah dan diikuti asisten Han di belakangnya. Keempat pria itu bersorak senang mendengar ucapan Rahes. Mereka memang sudah mengincar Farah ketika mereka menyeret wanita itu untuk dibawa pada Rahes dan sekarang mereka bisa melihatnya. Baik sekali Tuan Rahes. Bersenang-senanglah kita. Ucap salah satu pria itu. Betul, langsung sikat saja jangan banyak bicara, sahut teman pria tersebut lalu melangkahkan kakinya mendekati Farah. Sedang di lantai 1, Rahes segera mengganti pakaiannya dengan kemeja yang baru. Karena pakaian ia kenakan sudah terkena cipratan D4 Rah. Han, siapkan mobil kita ke rumah sakit sekarang. Aku ingin tahu keadaan Kak Rainer. Ucapnya seraya menggulung lengan kemejanya hingga sebatas siku. Baik Tuan. Han bergegas melangkahkan kakinya menuju garasi mobil. Ruang operasi. Dokter, jantung pasien melemah. Ucap satu staf perawat yang membantu proses operasi Rainer. Cepat ambil alat itu dan pacu jantungnya. Perintah dokter tersebut serta terus mengecek organ-organ vital yang mungkin rusak terkena tusukan belati itu. Dok lihat. Apps 28. Dokter, jantung pasien melemah. Ucap satu staf perawat yang membantu proses operasi Rainer. Cepat ambil alat itu dan pacu jantungnya. Perintah dokter tersebut serta terus mengecek organ-organ vital yang mungkin rusak terkena tusukan belati itu. Dok lihat. Staf perawat itu menunjuk alat monitor yang menampilkan detak jantung juga nadi Rainer yang sudah bergaris lurus. Bahu dokter itu seketika luruh, dengan nafas yang sudah berhembus pasrah. Semua tenaga medis yang ada di sana juga turut menghela nafas pasrah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkehendak lain. Ucap dokter tersebut dengan menundukkan kepalanya. Segera lepas alat-alat yang melekat di tubuh pasien, saya akan memberikan kabar ini pada keluarganya, ujarnya dan diangguki oleh para tenaga medis. Kemudian dokter itu melangkahkan kakinya keluar dari ruang operasi. Asisten Jerry yang melihat pintu ruang operasi terbuka pun langsung berdiri dari duduknya. Ia bergegas menghampiri dokter tersebut. Dokter, bagaimana kondisi Tuan Rainer? Tanya Jerry. Dokter itu hanya menghela nafas panjang dengan wajah yang sendu. Tuan, maafkan kami. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi
Jingan. Belum sempat dokter itu selesai berbicara tiba-tiba Rahes datang dan mengumpatinya. Katakan sekali lagi. Kak Rainer tak mungkin meninggal. Bentak Rahes seraya mencengkeram kerah jas dokter, maafkan kami tuan. Baf. Tutup mulutmu sialan. Rahes yang belum siap menerima kabar tersebut langsung menghajar dokter itu membabi buta. Asisten Han juga Jerry berusaha melerainya. Tuan, berhenti dia bisa mati. Ucap asisten Han seraya menarik kuat tubuh Rahes agar menjauh dari dokter tersebut. Aku tak peduli, dia juga harus mati karena tak becus menyelamatkan nyawa Kak Rainer. Teriak Rahes. Kita harus mengikhlaskan Tuan Rainer, Tuan. Ujar asisten Han. Brongsek. Teriak Rahes mengumpat. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh Agatha. Ya, wanita itu kini duduk di kursi roda dan didorong oleh Nicky. Agatha yang awalnya ingin melihat Baby A yang tengah diobservasi perkembangannya oleh teman sejawat Nicky, tak sengaja melewati ruang operasi dan mendengar ucapan Rahes juga asisten Han. Gak mungkin. Lirih Agatha, air matanya seketika luruh mengalir dari bingkai matanya. Agatha. Ujar Nicky pelan seraya mengusap lembut bahu Agatha. Nicky juga tak kalah syok mendengar kabar itu. Tidak mungkin. Tidak. Mendengar suara teriakan Agatha, sontak Rahes menoleh menatap ke arah sumber suara. Agatha. Gumamnya pelan, dia segera melangkahkan kakinya mendekati wanita itu. Agatha, panggilnya lagi dengan suara yang tercekat. Matanya memanas dan buliran bening itu berdesakan ingin keluar dari bingkai matanya. Kak Rahes, semua yang Kak Rahes katakan itu gak benar kan? Semua cuma bohongan Kak. Bilang sama aku Kak, kalau ini cuma mimpi. Cecar Agatha pada Rahes ketika pria itu duduk bersimpuh di hadapannya seraya menggenggam tangannya dengan kepala yang tertunduk dan bahu yang bergetar. Maaf. Hanya kata itu yang mampu keluar dari bibir Rahes. Seolah semuanya hancur lebur termasuk hatinya. Meskipun dirinya dan Rainer pernah bersitegang, tetap saja di dalam hatinya juga tak kalah hancurnya ketika mendengar kakak kandungnya telah pergi untuk selamanya. Kak, katakan sama aku jika ini cuma halusinasi saja. Baby A baru saja lahir, dedinya belum memberikan dia nama yang lengkap. Jawab Kak, jangan diam saja. Agatha terus mendesak Rahes dan mengguncang kuat bahu pria itu. Nicky yang berdiri di belakangnya tak kuat menahan kesedihan yang dialami Agatha. Dia juga ikut meneteskan air matanya. Minggir Kak, aku mau lihat sendiri. Kalian semua pasti hanya membohongiku, Baby A tak mungkin kehilangan dedinya. Agatha bangkit dari kursi roda, tapi baru satu langkah berjalan tubuhnya seketika limbung. Beruntung dengan sigap Rahes menompang tubuhnya, seketika itu Agatha langsung ambruk tak sadarkan diri di dekapan Rahes bersamaan dengan staf perawat yang berteriak memanggil dokter yang menangani Rainer tadi. Dokter. Detak jantung pasien kembali normal, teriak staf perawat itu seraya membuka pintu ruang operasi. Sontak semua orang mengalihkan pandangannya menatap staf perawat tersebut. Jerry segera membantu dokter itu berdiri, wajahnya sudah babak belur dihajar Rahes tapi kesadarannya masih penuh. Dokter itu bergegas masuk ke dalam ruang operasi untuk mengecek kembali kondisi Rainer dan dipapah oleh staf perawat. Setelah itu Rahes segera menggendong Agatha membawanya kembali ke ruang rawatnya. Dengan hati-hati Rahes membaringkan Agatha ke atas ranjang lalu ia menarik selimut untuk menutupi tubuh wanita itu. Kau jaga Agatha, jangan biarkan dia kemana-mana sebelum aku kembali. Dia baru saja melahirkan, mental masih belum stabil. Setelah dia sadar alihkan pikirannya dari kejadian ini, kau mengerti. Ujar Rahes dingin. Nicky mengangguk paham. Kemudian Rahes bergegas keluar dari ruang rawat Agatha dan kembali ke ruang operasi.